Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah bersama menyingkap tabir di manakah arsi itu, apakah arsi itu. Mari diawali dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa ala arsi. Sesungguhnya Tuhan yang bernama Allah yang telah Ia menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam 6 masa. Fi sittati ayyam. Sumastawa alal arsi, kemudian Dia bersemayam di arsi. Setelah menciptakan langit bumi, apakah Allah bersembunyi di arsi? Jawabnya tentulah tidak. Pengertian dari arsi itu apa? Supaya la bihurmatillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam pengertian ala arsi, ala ya di atas. Kalau arsi secara arti bahasa singgasana atau kerajaan. Pada orang umum taunya bersemayam di atas arsi, yaitu di atas. Di atas itu di mana? Makna di atas akan berseberangan dengan firman Allah berikutnya. Di dalam surat Hud ayat 7 terjelaskan di sana bahwa arsinya di atas air. Air berarti kan di bumi. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsuluhu alal ma. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air. Jika Allah itu bertempat atau bersemayam di arsi atau makhluknya yang nama arsi, apakah Allah itu butuh makhluk ataupun tempat yang namanya arsi? Jawabannya tidak. Apakah Allah terikat di langit pada arsi? Jawabannya tidak. Maka terjawablah di firman Allah surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah Maha tidak butuh pada apapun selain dirinya sendiri. Bahwa Allah berdiri sendiri tidak bergantung pada apapun. Sebab qiyamuhu binafsihi, zat yang berdiri sendiri tidak akan menggantungkan dirinya pada siapapun. Untuk ini, apa sebenarnya arsi itu? Mari ditelusuri supaya mendekati paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 115 terjelaskan, dan kepunyaan Allah timur barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemudian dijawab pula di firman Allah Al-Anbiya ayat 16. Wa ma khalaqnas samaa'ah
wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan aku tidak ciptakan langit dan bumi dan segalanya semata bertujuan untuk manfaat alam semesta, lebih-lebih kepada manusia untuk mengenalnya, bertakwa, dan cinta padanya. Sebenarnya yang dikehendaki arsi ini apa sih? Adalah tajalli jat. Jat tajalli at padanya. Nya ini apa? Arah kemana? Jat tajalli. Tajalli ini apakah? Tajalli itu adalah menyatakan. Nya ini yang nyata, yaitu diri insan. Untuk lebih ke arah pendekatan paham, mari merujuk kembali ke martabat 7 supaya memahami betulkah zat Allah tajalli padanya. Nya itu yang nyata, yaitu insan. Mari ditelusuri martabat 7. Apa maksudnya? Martabat artinya apa? Yaitu kedudukan atau tingkatan kezahiran Tuhan. Hati-hati, saya ulangi. Martabat artinya kedudukan atau tingkatan kezahiran Tuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam martabat 7 dikatakan 3 pada ketuhanan yang dipadakan qadim, yaitu ahadiyah, wahda, wahidiyah. Lalu 4 kepada kehambaan yang dipadakan muqaddas, yaitu alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Yaitulah yang disebut martabat 7. Sedangkan Tuhan menjadikan langit bumi dalam 6 masa. Apa maksudnya? Adalah ahadiyah, wahda, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam. Tadi dikatakan zat tajalli kepadanya. Nya ini apa? Nya ini yang nyata, yaitu alam insan. Ya, insan inilah arsi. Jika dijelaskan secara singkat, mari ditelusuri. Ahadiyah, tatkala Tuhan sendiri yaitu zat. Wahda, tatkala Allah nyatakan pada nur, yakni sifatnya. Artinya zat menyatakan pada sifat. Wahidiyah, lalu nur jahir pada insan dan alam semesta, yakni sifat nyata pada af'al yang dipadakan af'al, yaitu alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Apa itu arwah? Hakikat ruh. Apa itu alam misal? Rupa. Apa itu alam ajsam? Rahasia Adam. Apa itu alam insan? Rahasia insan. Af'al dari mana? Dari sifat. Sifat dari mana? Ars. Sebenarnya nyata sifat Allah yaitu insan. Inilah yang dipadakan pada ars. Ars singgasananya. Nya nyata itulah insan.
zat tazalli pada nur insan. Inilah yang disebut lenyap pada sekalian tubuh nyawa. La ilaha illallah. Perlu diulas sedikit. Perlu dipahami, martabat 7 bukanlah sifat 7. Kalau sifat 7 adalah kudrat, iradat, dan lain-lain. Martabat 7 adalah kedudukan ataupun tingkatan kezairan Tuhan. Martabat 7 makna lain adalah kesempurnaan tajalli Nur Muhammad sehingga sempurna diri sebenarnya insan kamil, ya Nur Muhammad. Sedang Nur Muhammad zahirnya bumi alam semesta dan manusia. Nur rahasia jat. Disinilah yang dikatakan arsi. Demikian dulu yang dapat tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.